juga merayakan ulang tahun Jemaat Budi Karambe ke-60 tahun. Semoga besar kasih dibagikan sehingga kami selalu merayakan kami apapun yang kami lakukan tidak terlepas dari pengasihan Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan menjadi perlindungan kami. Akan kami baca bersama-sama, layakan kami untuk mendengarkannya dan menjadikannya sebagai dasar dalam seluruh tindakan kehidupan kami. Kuasai kami dengan Roh yang kudus, supaya kami mampu memahami apakah firman-Mu ini bagi kami masing-masing. Inilah permohonan kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan selanjutnya yang kita akan baca yaitu terambil dari Yesaya 2. 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Yesaya 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Judul pembacaan kita yaitu bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gambar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikian firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya yaitu dari pertama Korintus 1 ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Perpecahan dalam jemaat. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua setia kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dalam sehati sesiki. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap sungguh bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis di dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali
supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom. Selamat ulang tahun Jemaat Karambe yang ke-60. Apalah dikua kema ulang tahun ki. Apa biasa tapogau kema ulang tahun ki. Den depah ada kue yang biasanya menjadi ciri khas kita ketika kita merayakan ulang tahun. Dan banyak hal lagi Bapak Ibu sebagai tanda yang biasanya mau mengungkapkan kegembiraan atau sukacita kita sebagai jemaat. Kemarin di alun-alun Kota Rantepao cukup banyak Bapak Ibu semua yang ikut berpartisipasi jalan santai. Dilanjutkan dengan senam. Sampai ada juga anjingnya Nek Renge ikut juga jalan santai dan foto-foto bersama di alun-alun. Luar biasa Bapak Ibu kegembiraan, meskipun mungkin menurut penilaian kita kurang semarak atau kurang seru atau sepi, atau tidak biasanya seperti ketika kita merayakan HUT jemaat atau HUT gereja.
Apalagi ini yang ke-60 ya Bapak Ibu. Namun tidak menyurutkan semangat kita, sukacita kita dan rasa syukur kita di dalam merayakannya meskipun sesederhana mungkin. Karena intinya ialah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa perjalanan 60 tahun jemaat sampai hari ini boleh berada seperti yang kita alami itu hanya karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, sebentar kita akan prosesi secara simbolis perayaannya. Mari dulu kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan kita mensyukuri ulang tahun dan bersama-sama dengan seluruh gereja Toraja bersyukur hari ini dalam ibadah jemaat dengan tema kehadirannya mengubahkan. Kama diorenanna mepo pembali. Kama diorenanna mepo pembali. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur dan kita bersukacita karena Tuhan itu adalah yang maha hadir. Dan Dia selalu setia pada janjinya dalam perjalanan kehidupan kita. Perjalanan jemaat kita selama 60 tahun. Kita berjalan bersama, kita membangun bersama, kita menata bersama pelayanan gerejawi di jemaat di sini. Dan kita diajak Bapak Ibu untuk bagaimana kita memaknainya dalam kebersamaan. Jadi di sini sekaligus kita berkesempatan untuk mengevaluasi diri kita dan bertanya, apakah kebersamaan kita telah mengutamakan kehadiran Kristus untuk terus-menerus bisa mengubahkan, bisa membaharui kita sebagai jemaatnya. Dan sejauh mana Bapak Ibu kehadiran jemaat, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas yang berbeda dengan kita, telah membawa suatu perubahan yang positif bagi sekeliling kita. Sekali lagi 60 tahun kita ada di sini sebagai sebuah jemaat yang bersaksi, bersekutu, melayani. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan secara khusus berdasarkan dalam kitab Injil Matius pasal 4 tadi ayat 12 hingga ayat yang ke-23. Kehadirannya mengubahkan. Apa yang diubah melalui kehadiran Kristus dalam kehidupan kita dalam jemaat. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Injil Matius. Poin pertama Bapak Ibu bahwa kehadirannya mengubah kegelapan menjadi terang. Kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-17 sebelum perikop bacaan kita tadi. Dalam teks di situ Yesus mulai dari ayat 12. Yesus menyingkir ke daerah Sebulon, ke daerah Naftali yang disebut sebagai wilayah Galilea. Kalau pada masa itu Bapak Ibu, wilayah Galilea itu dianggap sebagai daerah yang dipenuhi kegelapan. Daerah terpinggirkan. Dan secara geografis dan rohani, ya sekali lagi dianggap sebagai daerah yang gelap. Mengapa? Karena
terpapar budaya kafir dan juga terisolasi dari pusat keagamaan. Jadi orang Yahudi menganggap bahwa di wilayah Galilea ini mereka adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang najis, orang-orang kafir. Karena minimnya pengajaran-pengajaran Taurat diajarkan di sana. Jadi selalu digambarkan sebagai daerah dalam bayang-bayang kematian. Jadi biasanya kalau daerah-daerah seperti itu justru dihindari. Justru di mana orang tidak mau ke sana, apalagi Yesus pada waktu itu dilihat dan menganggap bahwa dia adalah utusan Allah, mengapa justru dia harus pergi menyingkir ke sana. Tapi Bapak Ibu, meskipun dianggap gelap dalam nubuat Yesaya, kalau kita baca tadi nubuat Yesaya pasal 9 ayat 1, justru daerah inilah yang pertama kali dikatakan akan melihat terang yang besar melalui pelayanan Yesus Kristus. Dan dalam ayat 16 kitab Injil Matius menegaskan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan mereka yang diam di negeri kekelaman, di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Saudara-saudara, Bapak Ibu, tentu dalam perjalanan hidup kita ini kita biasa juga mengalami masa-masa sulit yang bisa kita sebutkan sebagai dikategorikan kegelapan dalam hidup jemaat. Ya, perjalanan hidup kita tentu tak mulus-mulus taruh bang. Perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah jemaat ini selalu diwarnai suka duka, naik turun, pasang surut keadaan. Selama 60 tahun, bayangkan 60 tahun, tentu ada kesulitan-kesulitan di mana kita hampir-hampir berputus asa. Mungkin karena ketiadaan fasilitas atau biaya yang cukup untuk kita bisa membangun, atau mungkin terjadinya kelesuan rohani, kemalasan, kemunduran dalam hal beriman. Ada konflik-konflik yang terjadi secara internal di tengah-tengah kehidupan kita. Dan banyak saudara-saudara, tentu ini bisa dapat dikategorikan bahwa ada masa-masa gelap dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin ada gesekan-gesekan yang terjadi, tidak sejalan, sehingga terjadi perpecahan. Tadi dalam bacaan 1 Korintus, bagaimana gambaran sebagai satu persekutuan yang mengidolakan Paulus, mengidolakan Kefas, mengidolakan masing-masing sehingga terjadi kubu-kubu, terjadi kelompok-kelompok, terjadi idola-idola, sehingga bagaimana bisa menjadi suatu jemaat yang satu kalau sudah terjadi kubu-kubuan. Ya, kalau sekarang barangkali ada istilah besti-bestian. Ada bangun besti-besti, ada bangun besti-besti, sehingga tanpa sadar bahwa ternyata ini bisa membawa pertikaian, membawa kehancuran yang bukannya bisa mempersatukan tapi malah memisahkan. Banyak sekali Bapak Ibu yang bisa terjadi dalam kehidupan perjalanan gereja kita, jemaat kita. Tetapi kita harus mengingat bahwa kegelapan
itu akan dimusnahkan ketika kita bersatu padu menjadi percaya kepada Kristus Yesus yang selalu membawa terang kepada kita. Ya, karena itu sebagai persekutuan jemaat yang disebut gereja harus memberi solusi, harus memberi harapan dan jawaban atas persoalan, bukan justru menambah beban. Gereja tidak boleh pilih kasih, tidak boleh membuat pengkotak-kotakan, tetapi justru harus merangkul. Dak nasenga napokada, nasenga napogau. Apalagi kayak kita itu di Kuala Pak Bengan ke teladan, contoh, nah kita mau tu pogau idoloi, nah tiroi dosenga. Jadi gereja yang dimaksud di sini adalah orangnya, Bapak Ibu. Gereja harus selalu memberi solusi, harus selalu memberi harapan. Bukan gereja yang justru mengacaukan, bukan gereja yang justru memisahkan, menghancurkan. Jadi kita tuh tauna, kita tuh gereja yang harus menjadi teladan bagi dunia. Penduanna, kehadirannya mengubahkan orientasi hidup. Kita tiro ini nanti ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Bagaimana Yesus hadir, dia berjalan di sekitar danau Galilea. Dia memanggil murid-murid yang pertama, dan Andreas, dan Petrus, dan Yakobus, dan Yohanes. Mereka itu adalah nelayan, Bapak Ibu. Mereka itu pada waktu itu orang-orang biasa. Dan kehadiran Yesus membuat mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, segera meninggalkan, bahkan di situ meninggalkan ayah mereka lalu mengikut Yesus. Meninggalkan jala mereka dan perahu mereka untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita boleh berefleksi melihat apa tindakan seorang atau mereka yang dipanggil menjadi murid. Perjalanan dengan Yesus memang selalu menuntut respon. Memang selalu menuntut bagaimana supaya kita bergerak dan mau terlibat untuk pelayanan Yesus. Jadi bukan sekedar belana tak apa di pogau, bukan sekedar ikut-ikutan, atau bukan sekedar mungkin kita masa apa nak tahu ke tak kula mendadi pengurus gereja, tak kula mendadi majelis gereja, tak kula male mak gereja, bukan. Tapi benar-benar suatu respon, kerinduan, keinginan untuk mau menjadi pengikut Yesus. Jadi dibutuhkan pengorbanan. Jadi orientasi hidup mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sebuah misi kerajaan Allah. Nah, pertanyaan Bapak Ibu dalam merenungkan bersama ulang tahun Jemaat Karambe, bahwa di usia jemaat yang bertambah ini, apakah kita masih fokus pada jalah kita sendiri, dalam arti kepentingan diri sendiri, kelompok sendiri, atau kita sudah diubahkan oleh kehadirannya untuk bagaimana kita lebih fokus pada misi atau pelayanan bagi sesama di tengah-tengah dunia ini. Jadi bukan hanya orang yang berkata Tuhan, Tuhan, itu kita sudah melayani Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mempraktekannya untuk mau menyatakan kasih kepada sesama kita, saling mengampuni, peduli satu sama lain, tidak egois,
Dan bagaimana kita melepaskan keterikatan pada hal-hal yang lama dan bagaimana kita mengikuti agenda Yesus. Memberitakan Injil, penyembuhan, pemulihan, pelayanan kasih dan pertobatan. Yesus menginginkan setiap orang untuk bagaimana dia mau merendahkan diri dan penuh pertobatan di dalam menjalankan misi pelayanannya di dunia ini. Misi pelayanan Tuhan Bapak Ibu bukan hanya di gereja. Bukan hanya ketika kita mengambil bagian begini baru kita katakan itu adalah misi Allah di dunia ini. Tapi bagaimana gerakan kita, bagaimana cara hidup kita, bagaimana peran kita di tengah-tengah kehidupan keluarga, masyarakat, mau menyampaikan kebaikan-kebaikan bagi semua orang. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, apakah agenda Yesus sudah terutama sudah terjadwal dalam agenda hidup kita sehari-hari? Sehingga mengubahkan arah hidup kita menjadi panggilan mulia. Istilahnya Bapak Ibu bahwa kita ini adalah orang-orang yang biasa banget dikuat orang-orang yang berutang. Nah, Paulus dalam Roma 8 ayat 12, kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Tokaindanan. Kita berutang kepada Tuhan karena Dia sudah melunasi dosa kita. Nah, bahaya lunas tuh indanta. Jadi kalau istilahnya Bapak Ibu kalau kita berutang ya, kedikwa biasa dikwa kedenti indanta. Berusaha kedikwa kita adalah orang-orang yang selalu baik kepada orang yang menolong kita. Biasanya tahu kekaindanan nih, biasanya. Biasa Buddha tahu mengeluh nakwa sudah ditolong, tapi sepertinya seolah-olah tidak merasa bahwa dia pernah ditolong. Tak enak kilalai itu indan, gitu biasanya. Tak enak kilalai kumua pada waktu itu ia sangat bermohon-mohon dan ditolong. Setelah waktunya tiba seolah-olah tidak ada ngaruh. Apakah dia pernah ditolong? Sehingga dia mau merendahkan diri, dia mau selalu baik. Dia mau selalu bersyukur, berterima kasih kepada orang itu. Nah, di sini Bapak Ibu kita adalah orang-orang yang berutang, tokaindanan ki lako puang. Dia sudah menolong kita melunaskan hutang kita bukan dengan uang, dengan barang yang fana, tapi apa? Dengan darahnya, dengan dirinya, dengan seluruh hidupnya. Dia serahkan. Dan tidak ada lagi yang melebihi dari itu Bapak Ibu kedikwa pengorbanan. Kalau kita sadar bahwa kita ini orang-orang yang sudah dianugerahi kehidupan oleh Tuhan, setidaknya bahwa hidup kita akan terus bersyukur. Lampau gau taruh ke tunasangan napuang, meskipun ditandai kumoinang tak bisa lah umpalunas itu indanta lako puang. Tidak ada yang bisa melunasi seperti Dia memberikannya kepada kita. Tak bisa. Tapi sebagai orang-orang yang tahu bersyukur, lampa madongan ki penanta lampogau kumu apa tunasangan na puang matuala tapogau ladiang karan. Jangan menjadi orang-orang yang tidak bersyukur dalam hidup ini. Tuhan sudah memberikan kita kelayakan untuk menikmati hidup dalam keluarga, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan, keberhasilan, kesembuhan. Kita diberkati dalam persekutuan jemaat Bapak Ibu, bukan main 60 tahun kita sudah ada di tengah-tengah masyarakat ini menjadi saksinya. Bukankah itu adalah suatu anugerah yang besar dalam hidup kita? Karena itu pertanyaannya bagaimana, apakah kita sudah menjadikan agenda pelayanan Yesus itu juga terjadwal yang terutama dalam agenda kehidupan kita? Ataukah justru agendanya Tuhan itu malah
katakan, saya memberi waktu untuk Tuhan, pelayanan, persekutuan. Pak tu di koi mani, tak epa tempo. Ibadah saja Bapak Ibu kadangkala, tak epa tempo. Na minggu pole opa, sibuk ki. Mencari pekerjaan, membuat kesibukan. Di hari di mana kita harusnya beribadah, di mana kita harusnya memberi hidup kita untuk merenungkan akan karya Tuhan dalam hidup kita. Tapi di popenda di moallo, penuh kesibukan sehingga kita bilang, capek, tak tempo, piran nopa, minggu pole opa, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan mau supaya kita dikasiri. Kita malu sebetulnya kepada Tuhan. Sekali lagi, kita teto kaindanan ya. Sebagai orang yang berutang, kita harus selalu malu dan kasiri puang kumonde. Nabem miki katuan. Tanya setengah-setengah mana tu nabengki, tapi naponoi tuntas kepada kita. Seharusnya kita malu kepada Tuhan, dan rasa malu kita itu membuat kita selalu datang mau taat dan setia. Mak kure sumanga lako to umbayarang ki indanta. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam surat Rasul Paulus ke Korintus menegaskan bahwa kehadiran Yesus Kristus itu terutama melalui pemberitaan salibnya. Mengubahkan pola pikir manusia yang egosentris itu menjadi kristosentris. Berpusat pada Kristus. Bagaimana Rasul Paulus itu mengajarkan jemaat Korintus yang terpecah karena mengidolakan pemimpin manusiawi. Aku Apolos, aku Paulus, aku Kefas. Ini adalah sebuah tanda keduniawian, bukan kedewasaan rohani. Umur 60 tahun, Bapak Ibu, lansia mo tole. Lansia mo. Budaliu mo pengalaman dia sudah kenyang dengan pengalaman hidup. Jadi kualan sia mikir le. Biasa banget di kuaya kelan sia ki mak kure sumanga ki saba. Ya moi raka malam-malam mamutu kaleta bila nainang susi moto kelan sia ki ya akan menurun imunitas kita sebagai manusia yang tak menasusi ki tentang mangurah. Tapi kita bersyukur bahwa budaliu mo tumang kata Pak Bengan. Budaliu mo tumang kata Pak Pangadaran. Budaliu mo tu berkat Tuhan lako kita. Banyak sekali Bapak Ibu. Kita sudah punya cucu, kita berhasil mungkin. Itu semua hasil dari pengajaran kita. Nah, umur 60 tahun jemaat Karambe tentu banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari di dalam perjalanan hidup kita sebagai jemaat ini. Jangan sampai justru semakin bertambah usia malah terjadi ketidakdewasaan di dalam mewujudkan persekutuan kita itu. Jangan sampai semakin kita berumur, semakin kita terlihat bahwa apa selekna tu pelayanan ta, apa selekna tu persekutuan ta, sia kesaksian ta. Malah dipertanyakan. Karena mungkin ada di dalam seperti tadi, idola-idola, ada pengelompokan-pengelompokan tertentu sehingga membuat kita malah terpecah-pecah. Tapi ini perenungan Bapak Ibu semua, tak telah susi toh. Jangan kita membangun hal-hal yang justru membuat kita, persekutuan kita nanti akan pecah. Melo mau te gereja na puang. Melo mau te gereja lamang kamu. Tinggal sedikit Bapak Ibu, sedikit lagi. Dan itu membuat kita bangga. Bangga dalam arti bersyukur semua. Jemaat Karambe diberikan kesempatan untuk membangun gereja ini.
Jemaat Karambe diberikan kesempatan untuk fasilitas yang luar biasa, megah, ya bisa dikatakan begitu. Banyak orang melihat, wih melolu te gereja milik ibu. Wah, dalam hati saya luar biasa, amin. Melolu, ya keram pendeta nako, melolu te gereja, kuko tak paria bimale langan to, wah mana mitiro jongo mai to, tak apa mitama to, tak apa bikin dek langan, bertingkat-tingkat tu menaraki langan. Membuat kita bangga, merasa bahwa pengakuan orang itu baik kepada kita. Tapi tidak hanya kita bangga dengan suatu pengakuan melong gerejata, tapi bagaimana gereja ini yaitu orangnya, ya, mui melo gereja na kita na misa atau tahun nalan ya bang siata itu. Jadi kita bangga karena kita diberkati Tuhan dengan fasilitas ini. Karena itu membuat kita selalu mau bersyukur dan menjadikan persekutuan kita, gereja yaitu orangnya, selalu menjadi orang-orang yang mau menyaksikan akan kebenaran kasih Tuhan dalam kehidupan, baik keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Nah kau tahu, watanya pelek gereja namanya, melote tahun naduka. Ternyata orangnya semua orang baik-baik, orang penuh kasih, tidak dendam, tidak suka gosip, tidak suka mengkotak-kotakkan diri, tidak pilih kasih. Tapi mereka adalah pribadi-pribadi yang baik, penuh cinta kasih. Sebab itulah tujuan misi pelayanan kita. Jadi gereja ini hadir di tengah-tengah komunitas yang berbeda. Tanya to sarani nasang te di sisolan de lingkungan budat to senga. Tapi bagaimana mereka melihat kita jemaat kita ini sebagai gereja yang sungguh juga menjadi berkat bagi mereka di sekeliling kita. Biasanya kau tahu susite Bapak Ibu. Da ami mangali joto to senga joto. Wah. Jangan membeli di situ. Inde bang mau te solata. Teman kita sasarani masalah di bento senga tu sengta. Biasa begitu Bapak Ibu. Padahal biasa lama ngalim. Jangan di situ, di sini. Nah, kenapa? Tanya solata tuh. Itu biasa ya di tempat yang lain. Saya dengar dan saya lihat. Tapi hendaknya itu bukan kita, ya. Kemarin firman Tuhan katakan terang itu, keselamatan itu bagi semua. Jadi bagaimana kita bersaksi di tengah dunia yang kompleks, yang majemuk, menjadikan kita mengasihi semua orang dan perlihatkan bahwa gereja itu penuh kasih, bukan hanya teman, bestie, tapi bagi semua. Mencintai semua seperti Yesus mencintai semua. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dan berikut ialah kehadirannya mengubah kelemahan menjadi pemulihan. Ayat 23 mencatat bahwa Yesus berkeliling mengajar, memberitakan Injil dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya ia tidak membiarkan manusia terpuruk dalam sakit dan penderitaan. Ya, kita dapat baca dalam pasal-pasal selanjutnya bagaimana Yesus menyembuhkan rupa-rupa penyakit, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, sakit pendarahan, dan lain-lain. Nah, refleksi kita Bapak Ibu bagaimana tentang kehadiran Yesus bagi kita dalam jemaat ini. Di tengah-tengah jemaat, ada yang sakit secara fisik, lemah rohani, atau patah semangat. Kehadiran Kristus di tengah kita hendaklah harus dirasakan melalui kepedulian satu sama lain. Ya, mau biasa kita malesi pas sambayangan, gereja hadir berdoa, gereja juga hadir berdiakonia, Bapak Ibu. Kemarin ada penyerahan bantuan diakonia pendidikan buat anak-anak kita. Itu juga bagian dari rasa kepedulian kita sebagai gereja. Jadi kita gereja selalu berusaha mau apa tuh bisa, tapo gau sesuai dengan kemampuan. Teo dalam paksakan di kumua,
Nah aku panaya patona buda lupa. Tapi kita pelan-pelan Bapak Ibu. Ke bisa kita pogau tu yan nato. Kita berusaha untuk menjangkau yang kita bisa lakukan. Dan banyak lagi Bapak Ibu pelayanan-pelayanan gereja yang sangat diharapkan untuk dilakukan sebagai bentuk kesaksian, kepedulian, pelayanan, dan persekutuan jemaat di Karambe ini. Karena itu mari sebarkan semangat pelayanan kita, mari selalu bergandengan tangan, selalu mewujudkan misi Kristus melalui jemaat kita ini. Mari kita terus bersaksi melalui kehadiran kita di sini. Kita merasakan kehadiran Kristus akan selalu mengubah kita menjadi baru. La mendadi baru ki. Belanna pak rondongna puang. Belanna kama diorenanna puang. Kiranya kita diberkati terus Bapak Ibu untuk melanjutkan semangat pelayanan kita di jemaat. Pakailah talenta kita, hidup kita untuk bisa menjadi berkat di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di mana-mana kita berada. Sekali lagi selamat ulang tahun sebagai persekutuan jemaat di Karambe ini. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala sejenak. Kita bersaat teduh. Saudara-saudara, kita berkomitmen di HUT 60 tahun pelayanan kita dalam jemaat. Biarkan kehadiran Tuhan terus mengubahkan jemaat ini menjadi terang yang lebih besar, penjala manusia yang lebih giat, dan agen pemulihan yang nyata bagi sesama. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita berdiri dan kita mengaku dalam pengakuan iman. Iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
percaya putra tunggalnya disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkitkan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus,
Iya, eh, Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Wah, mana semangat 60-nya, Shalom. Iya, luar biasa. Jangan karena usianya lansia, bilang lansia kurang suaranya. Ya. Bapak Ibu luar biasa, kita sudah menyaksikan bersama-sama tadi video, ya, video yang banyak sekali kegiatannya dan juga video bangunan gereja kita. Dan semua itu masih terus kita lakukan sampai hari ini. Melalui video ini tadi Bapak Ibu kita diingatkan bahwa pembangunan gedung gereja bukan hanya tentang bangunan fisik, tapi juga tentang iman, pengorbanan, dan kerja bersama seluruh jemaat dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi, setelah menonton video, tentu kita berharap ya kiranya apa yang telah kita saksikan dapat menumbuhkan rasa syukur, semangat kebersamaan, serta dorongan bagi kita semua untuk terus mendukung pelayanan dan pembangunan jemaat ini, baik itu melalui doa, tenaga, maupun persembahan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena oleh kasih dan penyertanya pada hari ini Jemaat Karambe boleh merayakan ulang tahun yang ke-60. Mari bersama bertepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Kita telah bersama-sama merayakan ulang tahun 60 tahun Bapak Ibu. Perjalanan iman adalah bukti nyata bahwa Tuhan setia memelihara dan menuntun jemaat ini dari masa ke masa. Menjelang perayaan hari ulang tahun yang ke-60, kita telah melaksanakan berbagai kegiatan. Seperti bakti sosial, membersihkan gereja di lingkungan sekitar yang dilaksanakan oleh PPGT Jemaat Karambe pada hari Jumat. Mereka berkumpul bersama-sama membersihkan gedung gereja dan lingkungan sekitar. Dan juga kita telah bersama-sama melaksanakan jalan santai kemarin dan semuanya berjalan sebagai rasa syukur kita. Semua ini mencerminkan semangat kebersamaan kita, gotong royong dan kepedulian jemaat sebagai tubuh Kristus, baik di dalam maupun di luar gereja. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, ada kue ulang tahun. Sering sekali ya, kalau tadi juga Bu Pendeta mengawali dengan kata kalau ulang tahun itu ada kue. Ya, jadi kue ulang tahun ini Bapak Ibu menggambarkan bahwa gereja adalah satu tubuh. Semua pelayan baik rohaniawan maupun pengurus berjalan dalam satu persekutuan. Itu makna dari kue ulang tahun yang ada di tempat ini. Bapak Ibu, karena itu kita akan menyalakan, meniup dan memotong kue ini. Karena itu dengan penuh kasih kami mengundang orang tua kita yang merupakan tua-tua di jemaat kita yang hadir hari ini. Dengan penuh kasih kami mengundang Opa Kevin atau Bapak K Toding Allo. Mari Opa maju ke depan. Ya, Bapak Ishak Bunga Allo, mari Pak maju ke depan. Dan Oma Citra, boleh maju ke depan Oma. Kemudian Nenek Andi atau Ibu Elis Paikung, mari ke depan kita bersama-sama menyalakan. Ibu Pendeta dan semua PMG Jemaat Karambe yang hadir hari ini, mari maju ke depan. Dan ketua-ketua OIG, ada lansia, PKBGT, PWGT, PPGT, dan SMGT. Mari semua maju ke depan sambil kantornya kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun. Sambil orang tua kita menuju ke depan, mari nyanyikan lagu selamat ulang tahun. Selamat, ayo silakan kantoria.
ke jemaat. Ya, semua PMG yang hadir, mari maju ke depan. Sambil kantornya, mari bersama-sama dengan jemaat kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Boleh berdiri, jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Terus bernyanyi sambil orang tua kita meniup. Tiup lilin, sama-sama meniup. Kami maju ke depan dan sama-sama tiup lilinnya. Selamat kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Lilinnya kipas ya, agak luar biasa. Ya, kita akan masuk ke pemotongan kue. Karena itu dengan penuh kasih Ibu Diaken Jenny Lantang mari mendampingi Ibu Pendeta. Potong kuenya, serahkan ke Ibu Pendeta, dan Ibu Pendeta akan memberikan kepada orang tua kita yang ada di depan. Mari Bu. Ya, Bapak Ibu, kue ulang tahun yang diserahkan Ibu Pendeta kepada tua-tua jemaat, pengurus OIG, dan mengenai sebagai wujud kasih, penghargaan dan perhatian kepada tua-tua jemaat, pengurus OIG, dan yang telah melayani sehati mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Ini adalah wujud kasih, penghargaan dan perhatian kepada tua-tua jemaat, kepada PMG, dan juga kepada pengurus yang telah setia melayani. Itulah pembagian kue. Terima kasih orang tua yang sudah maju ke depan. Silahkan kembali ke depan masing-masing. Terima kasih untuk kesediaannya maju ke depan. Ya, kita telah bersama-sama secara simbolik perayaan HUT
Mari kita kembali berdiri untuk bersama-sama menyanyikan Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia semuanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Silahkan duduk kembali. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diantar dari kitab Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Keselamatan, kesehatan, kebersamaan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengangkat pujian, berlimpah sukacita di hatiku. Sambil kita membawa ungkapan syukur kita. Sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku.
berkurang. Tes. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Ada lelang yang akan kita tukar dengan uang. Ini sepertinya di belakang ini yang kita lelang semua hasil kebun ya, sepertinya. Rambutan untuk pembangunan. Ya, tolong dihargai. Rambutan hasil perkebunan. Untuk pembangunan 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya. Ya, rambutan lagi. Tolong dihargai. Temo? Hah? 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Tabe, tolong angkat tangannya. Ya, masih rambutan untuk PWGT, untuk ibu-ibu kegiatan PWGT ke depannya. Ya, tolong dihargai. Ibu-ibu majelis. Ya. Temo. 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Silakan. Ya, ada labu untuk lansia, opa-opa dan oma-oma kegiatannya. Ya, tolong dihargai. Labu 20 neknya indonya satu kali, 100 mama Olan dua kali, 100 tiga kali. Sulit taman lansia natole tadi ada 20 ya, 20 satu kali, makasang teh 20 dua kali, 20 tiga kali. Ya, Lombok Katokon untuk adik-adik sekolah minggu, generasi penerus bangsa. Tolong dihargai untuk kegiatan adik-adik sekolah minggu. Temo 50 di belakang, 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, kembali Lombok Katokon untuk sekolah minggu. Lombok Katok 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali.
Ya, dikembalikan. Terima kasih yang sudah melelang dan mengembalikan untuk jemaat Karambeh. Kebetulan jemaat Karambeh berulang tahun yang ke-60. Ya, tolong dihargai. Biar temo. 50 di belakang. 1 kali 50, 2 kali 50, 3 kali. Ya, itulah natura yang hari ini yang kita dapat tuangkan dan yang berpartisipasi. Kami dari Majelis Jemaat Karambeh mengucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Kembali lagi kami datang tunduk dalam doa kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa oleh karena kemurahan-Mu, kami mengalami sukacita hari ini boleh beribadah, mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tanamkan dalam hati kami masing-masing apa makna firman-Mu bagi kami, sehingga kami tetap taat dan setia sebagai satu jemaat yang bersaksi, bersekutu dan melayani di tengah-tengah masyarakat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk persembahan yang dapat kami kumpulkan bersama-sama, sehingga kami dapat menyatakannya sebagai tanda syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami, baik melalui yang kami taruh dalam pundi-pundi persembahan maupun bahan natura yang disiapkan oleh Bapak Ibu saudara-saudara kami yang boleh memberikan persembahan hari ini. Bersyukur juga bersama keluarga almarhum Bapak Daniel Suba yang Tuhan boleh perkenankan membawa persembahan secara khusus kepada jemaat Nenek Sardi dan juga Mama Ramah. Tuhan berkati semua yang dipersembahkan sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami merayakan ulang tahun ke-60 Jemaat Karambeh yang jatuh pada tanggal 17 Januari minggu kemarin. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merefleksikan akan usia yang ke-60 tahun dalam beberapa perayaan dan simbolisasi kemarin dan pada hari ini. Kami percaya bahwa itu semua dapat kami lakukan untuk mengenang dan untuk bersama-sama mensyukuri akan berdirinya persekutuan kami di Jemaat Karambeh yang memuliakan Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Betapa kami bersyukur Tuhan sebab kami masih ada sampai hari ini dalam selalu memperingati bahwa perjalanan dimulainya jemaat ini hanya karena petunjuk kuasa Roh Kudus-Mu selalu ada bagi orang tua kami, pendahulu-pendahulu kami yang memulai memikirkan bersama untuk mendirikan gereja-Mu di tanah ini, di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan beranugerah melalui setiap orang-orang, keluarga, tua-tua jemaat, pengurus gereja, sehingga semua boleh memikirkan dan berencana bersama untuk terus menjadikan tempat ini sebagai tempat di mana terbangun bangunan gereja yang di dalamnya ada persekutuan yang indah sebagai jemaat Tuhan, jemaat Karambeh. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus bersama-sama dengan kami untuk kami terus bisa melanjutkan kehidupan bersama sebagai satu jemaat di sini untuk berdampak bagi lingkungan kami,
untuk meneruskan apa misi Allah bagi dunia ini di tengah-tengah lingkungan kami dan juga dalam lingkup gereja Toraja. Terima kasih Bapa di sorga, kuatkan kami, sehatkan tubuh kami, berikan kami hikmat sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dapat mengurus persekutuan ini. Biarlah dengan hikmat daripadamu senantiasa boleh bertanggung jawab dan takut akan Tuhan, serta terus taat dan setia dalam menjalankan apa yang sesungguhnya Tuhan maui untuk terus kami kerjakan sebagai buah-buah pelayanan kami di dalam jemaat-Mu di sini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dalam keluarga masing-masing, dalam bekerja, beraktivitas setiap hari, sehingga kami boleh mengerjakannya dengan baik, mencukupkan kebutuhan hidup kami sehari-hari dalam keluarga. Bapa di dalam sorga, kami juga bersyukur untuk segala keberhasilan kami, kesuksesan. Kami juga bersyukur untuk kami boleh melalui begitu banyak suka duka kehidupan dalam keluarga masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan untuk masa-masa ketika kami berduka, kami mengalami pergumulan, Tuhan selalu datang menolong kami, mengajarkan kami untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Kami bersyukur bersama keluarga almarhum Bapak Daniel Suba yang Tuhan sudah berkati untuk dapat melaksanakan prosesi pemakaman jenazah orang tua kami, Bapak almarhum Daniel Suba, berjalan dengan baik dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan terus memberkati semua keluarga dalam merampungkan segala sesuatu untuk kembali ke rumah dan masuk ke dalam keluarga dalam urusan masing-masing. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seberapa orang tua kami yang sedang dalam perawatan, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Berdoa buat Mama Jufri, Rumah Sakit Elim, Nenek Kenso di Rumah Sakit Elim, dan Bapak Sumuleh Tandirerung, sementara dirawat di rumah sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk kasih setiamu memberikan pengobatan dan penguatan kembali melalui obat-obatan, makanan, minuman, perawatan medis di rumah sakit. Tuhan pakai semua itu menjadi alat kesembuhan bagi orang tua kami, mereka yang mengalami sakit penyakit. Kau pulihkan tenaga mereka untuk kembali ke rumah lagi dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat. Pun kami berdoa bagi mereka yang sedang dirawat di rumah dan sedang selalu berkonsultasi dengan dokter untuk kesehatan setiap hari. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap usaha pemulihan yang sedang dilakukan. Tuhan memberkati pengobatan dari keluarga, kasih sayang, perhatian, dan beri semangat selalu Tuhan untuk bisa sembuh lagi, sehat lagi. Dan percaya bahwa daripadamu ada kekuatan, ada hikmat, ada petunjuk. Sehingga mereka yang sakit, lemah di rumah, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk selalu bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para lansia dalam perawatan di rumah yang sungguh mereka sudah tidak berdaya menjalani hidup dan aktivitas karena masa-masa tua mereka. Tuhan kuatkanlah iman, berikan kesehatan bagi keluarga untuk merawat, menjaga, memberikan kesabaran bagi anak cucu untuk bisa selalu mengabdi dengan sungguh-sungguh merawat orang tua dengan baik. Dan percaya bahwa Tuhan sediakan selalu yang terbaik untuk orang tua, untuk keluarga. Di dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang panjang di tengah-tengah keluarga masing-masing. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan kehidupan kami masing-masing sebagai anggota jemaat. Tak dapat satu persatu kami sebutkan masalah dan pergumulan kami yang ada. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan melihat kami, Tuhan mendengar suara hati kami masing-masing yang rindu untuk pulih.
sehingga kami bisa kembali menjalani kehidupan dengan baik, dengan normal, dengan selalu bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu ada dalam setiap doa-doa kami, harapan-harapan kami, kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berdoa kepadamu ya Tuhan buat anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan mengasihi mereka, tumbuhkan dengan baik, dengan sehat. Pimpin mereka dalam pergaulan dimanapun mereka bergaul. Dan Tuhan memberkati proses pendidikan mereka, baik dari SD, TK, SD, sampai ke perguruan tinggi dalam usaha untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga anak-anak kami boleh menerima pengajaran dengan baik, membentuk karakter iman mereka, menjadi anak-anak yang tumbuh di dalam kasih sayang Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mulai selesai liburan dan akan kembali ke tempat untuk melanjutkan perkuliahan mereka. Tuhan memberkati, melindungi mereka sehingga benar-benar boleh bertanggung jawab, walau jauh dari orang tua, dari keluarga. Tapi kasih-Mu selalu merangkul mereka, membuat mereka bisa bertanggung jawab dan menjalani proses pendidikan dengan baik. Dan pada saatnya ada keberhasilan sebagai anak-anak Tuhan yang boleh dipersembahkan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan bagi orang tua serta keluarga. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para orang tua kami semua dalam kehidupan mereka yang terus memberi diri, waktu, tenaga untuk memikirkan hal-hal yang baik untuk kemajuan gereja-Mu di Jemaat Karambe ini. Tuhan berkati, Tuhan selalu memberi petunjuk, memberi kesehatan, agar semua yang boleh mereka pikirkan dapat menjadi nasihat-nasihat yang terbaik buat pertumbuhan persatuan jemaat-Mu di Jemaat Karambe ini. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang mereka emban. Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan boleh memerintah dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, Tuhan berkati damai sejahtera-Mu selalu melimpah bagi kehidupan kami di tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, berkati majelis gereja, pengurus OIG, panitia pembangunan, dan semua pihak yang Tuhan berikan kesempatan untuk boleh mengurus gereja-Mu di sini. Semuanya hanya karena pimpinan kuasa-Mu bagi gereja-Mu, bagi orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Tuhan dengarkan seruan doa kami. Kami datang kepadamu beralaskan kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan Warta Jemaat Karambe untuk sepanjang minggu ke depan. Dan sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah melayani dalam ibadah hari ini, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan majelis gereja Tondok Lombok yang melayani hari ini. Terima kasih kepada Kantoria, kepada tim musik dan operator LCD. Kiranya Tuhan dimuliakan atas pelayanan kita semua. Terima kasih untuk kehadiran semua anggota jemaat. Kiranya setelah ibadah hari ini kita pulang dengan sukacita, dengan berkat Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita mendengarkan Warta Jemaat Minggu 25 Januari 2026. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada kelompok pelayanan Karambe yang telah menata gedung gereja selama bulan Januari, dan kelompok bertugas sepanjang bulan Februari adalah kelompok pelayanan Karasik A. Kemudian
Yang kedua, peneguhan sidi bagi saudari Agnesia Palaklangan dilaksanakan Minggu 25 Januari dalam ibadah pukul 16. Yang ketiga, jadwal rapat evaluasi dan verifikasi Jemaat Karambe. Hari Selasa 27 Januari dilaksanakan di konsistori Jemaat Karambe, yaitu PKBGT dan koordinator kelompok, kemudian PWGT dan koordinator kelompok, SMGT dan koordinator kelompok, TK Antera dan panitia pembangunan. Itu untuk tanggal 27 Januari, dan untuk Rabu tanggal 28 Januari juga di tempat yang sama konsistori Jemaat Karambe yang akan diverifikasi, yaitu koordinator kelompok jemaat, panitia Natal, bendahara jemaat, sekretariat dan TU. Yang keempat, warta jemaat. Jam doa Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Januari pukul 5.30. Pelayan firman Penatua Budianto Petandirerung, liturgis Saudari Nidia Elgidia Amara Pateta STH. Kemudian tambahan yang berikut, dalam merayakan HUT Jemaat Karambe yang ke-60 tahun yang kita rayakan hari ini, akan diadakan donor darah yang rencana sebenarnya kemarin hari Sabtu 24 Januari, tapi karena masih kurang pendaftar maka kegiatan donor darah ini kita geser ke hari Sabtu 31 Januari pukul 9. Karena itu diharapkan kepada kita yang ingin mengambil bagian dalam donor darah ini, yang ingin mendonorkan darah, untuk menyampaikan kepada atau mendaftar kepada TU atau melalui grup WA jemaat. Ya, itu yang menjadi warta jemaat, tambahan warta jemaat. Kemudian ada juga surat masuk. Yang pertama dari Yayasan Perguruan Kristen Toraja, YPKT SMP Kristen Tagari Rantepao, terkait penerimaan murid baru. Nah, saya bacakan langsung saja. Bersama ini kami menyampaikan informasi bahwa Transformation School SMP Kristen Tagari Rantepao akan melaksanakan open house tanggal 30 Januari dan telah membuka sistem penerimaan murid baru SPMB dari tanggal 30 Januari sampai dengan 16 Maret. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin anaknya sekolah di SMP Kristen Tagari, silakan didaftarkan. Untuk lebih jelasnya dapat menghubungi TU Jemaat Karambe, dan juga ada brosur yang ditempel di depan pintu masuk. Kemudian yang kedua, Yayasan Perguruan Kristen Toraja SD Kristen Rantepao 5 juga terkait penyampaian untuk sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Sehubungan dengan rencana sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026-2027, maka kami selaku panitia SPMB SD Kristen Rantepao 5 tahun ajaran 2026-2027 memohon bantuan kepada pimpinan majelis gereja untuk mewartakan. Dan hari ini sudah kita wartakan, jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya di SD 5 Rantepao, pendaftaran penerimaan murid baru SD Kristen Rantepao 5 dibuka mulai tanggal 28 Januari 28 Januari sampai tanggal 7 Februari 2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di brosur yang ditempel di depan gereja, dan juga bisa menghubungi TU Jemaat Karambe. Demikian tambahan dan penekanan warta jemaat. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Tapi warna apapun itu kita selalu percaya bahwa kasih-Nya akan senantiasa menuntun kita
menjalani hidup ini, asalkan kita terus berjalan dengan Tuhan. Kita angkat pujian, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Lembah berbunga dan berair sejuk. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupan yang telah diubahkan dalam Kristus. Saya siap menjalani kehidupan yang diubahkan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan 60 tahun Jemaat Karambe itu adalah semata-mata karena anugerah Allah. Ia yang telah memilih dan mengutus hamba-hambanya mewartakan kabar keselamatan dari generasi ke generasi. Injil keselamatan yang mengubahkan hidup setiap orang percaya. Kehadirannya mengubahkan kita untuk menjadi saksi baginya. Pergi dan beritakanlah kepada semua orang, sehingga mereka pun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya bagi Dialah segala pujian, hormat, dan syukur diangkat selamanya. Amin. Kita akan kembali melanjutkan kehidupan kita. Kita percaya Tuhan menuntun kita dalam menjalani hidup ini. Segala puji dan hormat baginya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat
Demikianlah ibadah kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan.
Cek, cek, sa, ha, cek, ha. Cek,